Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaldiani. Saya dari Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan usaha untuk mata kuliah kewirausahaan. Tujuan materi kali ini yang pertama, kita dapat merumuskan perencanaan usaha. Kedua, memahami objek studi kewirausahaan. Ketiga, menggambarkan teknik pengelolaan usaha. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan berbagai strategi usaha. Yang pertama ada pengelolaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Perencanaan sebagai persiapan awal memiliki dua fungsi penting, yaitu yang pertama, pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, dan yang kedua, alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan bersumber dari luar. Berikutnya mengenai isi rencana bisnis yang umum. Yang pertama ada deskripsi usulan bisnis. Kedua, perkiraan atas lingkungan bisnis yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan industri, dan lingkungan global. Lalu yang ketiga ada rencana manajemen yang meliputi struktur organisasi, proses produksi, dan mengelola karyawan. Lalu yang keempat ada rencana pemasaran meliputi target pasar, karakteristik produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi. Yang kelima ada rencana keuangan meliputi kelayakan bisnis dan dana yang diperlukan. Menurut Zimmerer, beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, yaitu yang pertama ada ringkasan pelaksanaan, lalu profil usaha, selanjutnya strategi usaha, yang keempat ada produk dan jasa, lalu strategi pemasaran, analisis pesaing, yang ketujuh ringkasan karyawan dan pemilik, kedelapan rencana operasional, 9 data finansial, 10 proposal dan usulan pinjaman, lalu yang terakhir jadwal operasional. Komponen-komponen yang tercantum dalam format usaha meliputi: pertama, ringkasan eksekutif, dibuat tidak lebih dari 2 halaman yang memuat tentang yang pertama, nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. Yang kedua, nama, alamat, dan nomor telepon key person. Yang ketiga, laporan singkat gambaran perusahaan. Lalu laporan singkat gambaran aksi-aksi strategis untuk meraih keberhasilan suatu perusahaan. Lalu laporan singkat gambaran manajerial dan pengalaman teknik key person. Lalu laporan keperluan dana dan cara menggunakannya, rekening penerima dan cara menggunakannya, lalu yang terakhir rekening penerimaan dan raca saldo. Yang kedua, perencanaan usaha secara detail, yang meliputi latar belakang usaha, gambaran usaha secara detail, analisis pasar, analisis pesaing, perencanaan strategi usaha, spesifikasi organisasi dan manajemen, perencanaan keuangan, dan yang terakhir perencanaan aksi strategis. Memahami aspek hukum. Aspek-aspek hukum yang perlu menjadi perhatian para wirausaha diantaranya adalah: yang pertama, izin pendirian usaha dan persyaratan-persyaratan pendirian usaha. Yang kedua, izin lokasi usaha. Yang ketiga, undang-undang dan ketentuan tentang ketenagakerjaan. Yang keempat, undang-undang dan peraturan tentang pajak. Yang kelima, undang-undang tentang persaingan bisnis. Yang keenam, undang-undang dan peraturan tentang kepabean. Yang ketujuh ada deregulasi yang diadakan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, undang-undang dan peraturan tentang keamanan usaha. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, aspek sumber dana, yang kedua, aspek rencana dan penggunaan dana, dan yang ketiga, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan.
di sini ada gambar alur dan penggunaan dana. Di sini di mana sumber dana dapat berasal dari modal sendiri yang diinvestasikan atau equity capital, lalu ada pinjaman atau debt capital, lalu ada perusahaan lain yang ingin berinvestasi atau venture capital. Lalu ada rencana penggunaan dananya ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek atau aktiva lancar ini bisa berupa kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan untuk yang jangka panjang atau aktiva tetap ini bisa berupa tanah, gedung, pabrik, maupun peralatan. Perencanaan keuangan dan penggunaan dana. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang penggunaan biaya, yaitu yang pertama ada biaya awal, kedua proyeksi dan rancangan keuangan, dan yang terakhir analisis ulang pokok. Mengenal kredit bank. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit modal kerja ini untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Lalu ada kredit investasi, pembelian aset modal jangka panjang, lalu kredit konsumsi, pembelian barang atau jasa untuk keperluan pribadi. Berdasarkan jangka waktu kredit modal kerja, revolving, diperpanjang otomatis jika kinerja baik, dan einmalig, satu kali siklus usaha, pengajuan baru untuk berikutnya. Berdasarkan cara penarikan dana, cash loan, penarikan tunai langsung, modal kerja atau investasi, non-cash loan, tidak ditarik tunai, bank garansi, atau letter of credit. Mengenal kredit bank berdasarkan skala usaha, kredit usaha kecil, plafon maksimal Rp250 juta untuk usaha produktif, bunga lebih rendah, proses lebih mudah. Sedangkan berdasarkan jaminan, tanpa jaminan, pinjaman jangka pendek untuk modal kerja, piutang atau persediaan. Dengan jaminan, pinjaman jangka pendek atau panjang untuk operasional atau investasi. Lalu teknik dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah paduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan keberhasilan. Untuk menarik konsumen, wirausaha dapat merekayasa indikator-indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi, dan menurut Peggy Lambing dan Carles L. Coyle, keunggulan bersaing terletak pada perbedaan usaha dengan pesaingnya dalam hal, yang pertama, kualitas yang lebih baik, yang kedua, harga yang lebih murah, ketiga, lokasi yang lebih cocok, lebih dekat, dan lebih cepat. Yang keempat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Yang kelima, pelayanan yang lebih ramah dan lebih memuaskan. Dan yang keenam, kecepatan pelayanan dan penyaluran barang. Selanjutnya ada teknik penentuan harga. Yang pertama, produk baru. Yang harus kita perhatikan ada penerimaan konsumen, pangsa pasar, dan keuntungan. Teknik yang kedua, barang konsumsi atau pilihan harga, di atas pasar, di bawah pasar, atau sesuai pasar. Teknik yang ketiga, barang industri, strategi harga. Yang pertama ada cost plus pricing, biaya plus margin, lalu pembiayaan dan formulasi harga, dan peluang pokok atau break even. Yang keempat, jasa, berdasarkan biaya material, tenaga kerja, dan laba. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada penetrasi pasar, merupakan kembangkan bisnis dengan produk dan pasar yang sudah ada. Lalu pengembangan pasar, cari pasar baru untuk produk yang ada, analisis, pengukuran, lalu profitabilitas. Yang ketiga, pengembangan produk, tingkatkan produk yang ada, biaya, fitur, mutu, gaya, strategi pemasaran, dan eliminasi produk. Lalu ada segmentasi pasar, bagi pasar yang berdasarkan kebutuhan atau karakteristik serupa untuk target pemasaran yang efektif, preferensi homogen, tersebar, dan terkelompok. Berikutnya ada bekerja sama dengan orang lain.
Untuk membangun dan mengembangkan sebuah usaha, para wirausaha dapat bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya, yang pertama, dalam pemasaran bisa bekerja sama dengan pengecer atau distributor. Yang kedua, dalam hal permodalan bisa bekerja sama dengan para investor yang bersedia mengucurkan dananya untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, kerjasama juga dapat dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan dengan profesional keuangan, terutama dalam mengatur keuangan perusahaan. Yang keempat, selain itu wirausaha dapat juga melakukan kerjasama manajemen dengan perusahaan lainnya yang dapat dipercaya. Lalu ada menentukan segmen pasar. Dalam menentukan segmen yang menjadi pasar sasaran, para wirausaha perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen yang merupakan potensi keuntungan. Yang kedua, ada daya tarik struktural keunggulan segmen. Dan yang ketiga, ada tujuan dan sumber daya perusahaan, kesesuaian dan kemampuan. Variabel segmentasi terdiri dari yang pertama, segmentasi geografis. Dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam unit-unit geografis seperti negara, provinsi, kota, kecamatan, dan seterusnya. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Pemisahan pasar berdasarkan variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Para konsumen dibagi dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, dan atau ciri kepribadian. Lalu ada proses segmentasi. Yang pertama, tahap pertama melakukan pemilihan deskriptor, kriteria segmentasi yang bermakna dalam situasi pasar tertentu. Yang kedua, menentukan apakah dan untuk perluasan apakah terdapat perbedaan dalam kebutuhan atau manfaat yang sedang dilihat oleh pelanggan dalam berbagai segmen. Lalu ada syarat-syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama, ukuran yang tepat. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, mudah dicapai. Dan yang keempat, tanggapan yang berbeda. Segmentasi pasar memberikan 3 keuntungan dalam pengembangan strategi pemasaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi peluang untuk pengembangan produk baru. Yang kedua, membantu mendesain program-program pemasaran yang paling efektif untuk mencapai kelompok pelanggan yang homogen. Yang ketiga, memperbaiki pengalokasian sumber daya pemasaran. Lalu melakukan promosi jitu. Agar barang dan jasa yang diproduksi dikenal, dibutuhkan, dan diminta oleh konsumen, maka wirausaha harus melakukan usaha-usaha berikut. Yang pertama, informasikan barang dan jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Yang kedua, bujuk konsumen agar mau membeli barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, pengaruhi konsumen agar tertarik pada barang dan jasa yang dihasilkan. Terdapat beberapa jenis promosi yang bisa dilakukan oleh wirausaha, yaitu yang pertama, iklan, kedua, promosi penjualan, ketiga, personal selling atau wiraniaga, yang keempat, pemasaran langsung, dan yang kelima, humas. Dan media promosi yang biasanya digunakan adalah media elektronik dan non-elektronik, seperti televisi, radio, koran, majalah, brosur, spanduk, billboard, layar lebar, internet, dan sebagainya. Promosi yang menarik memberikan pengaruh yang besar terhadap penjualan produk. Untuk itu, wirausaha perlu merancang kegiatan promosi semenarik mungkin. Yang terakhir ada meminimalkan kekecewaan pelanggan. Meminimalkan kekecewaan pelanggan bisa dengan cara yang pertama, tarik pelanggan atau cari pelanggan baru. Dua, mempertahankan pelanggan, cegah churn. Yang ketiga, hitung biaya kehilangan, ukur loyalitas, penipuan hilang, dan kerugian laba. Yang keempat, pemasaran berdasarkan hubungan.
tingkatkan investasi relasi, dasar reaktif, bertanggung jawab, proaktif, dan kemitraan. Lalu ada upaya meminimalkan kekecewaan. Yang pertama, tingkatkan pelayanan. Yang kedua, tingkatkan kualitas dan harga bersaing. Yang ketiga, latih tenaga penjual. Yang keempat, buat suasana menyenangkan. Dan yang terakhir, gunakan sistem pull, respon permintaan, bukan push, dorong penawaran, dengan jaringan pemasaran dan pengiriman yang baik. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.